Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami mengucapkan selamat datang kepada jajaran direksi LSI, ya, rekan-rekan peneliti, dan tentunya yang kami hormati dan kami banggakan kawan-kawan pers, ya, yang selalu ikut memberitakan, ya, temuan opini publik LSI ataupun analisis data yang kami lakukan. Dan tentunya kali ini berbeda, kalau sebelumnya kita memotret opini publik yang terjadi di masyarakat, hari ini kita ikut mengeksplorasi, ya. Eksplorasi di sini ada 18 wilayah yang melakukan PSBB, tentunya dalam rangka menurunkan, ya, dampak penyebaran coronavirus ini, ya. Dan sebagai tanggung jawab sosial itulah, karena wabah ini semakin mengkhawatirkan, menjadi ancaman publik, dan LSI ikut terlibat sebagai panggilan sosial kami untuk terus memberikan analisa, ya, ataupun temuan-temuan yang kami dapatkan dan kami sampaikan ke publik sebagai bahan evaluasi kepada stakeholders, pemerintah, masyarakat, ya, tentunya untuk sama-sama kita lawan virus corona ini. Jadi kepada kawan-kawan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ya, konferensi pers kita kali ini kita mengambil tema judul, ya, efek PSBB belum maksimal. Tentunya dari judul ini kan ada konklusi, ya. Ada sebuah kesimpulan bahwa PSBB yang diterapkan, ya, selama ini belum maksimal. Ya, kenapa belum maksimal? Ini kami dapati dari 18 wilayah yang menerapkan PSBB yang kami eksplorasi, kami dalami, tabulasi datanya, kemudian ada kami olah dalam aneka grafik-grafik sehingga tergambarkan di dalamnya bahwa pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan ada catatan, ya, dan catatannya adalah belum maksimal, ya. Sudah bersama kami Kang Ardian Sopa, ya, peneliti senior LSI yang nanti akan mengeksplorasi lebih jauh apa yang menjadi penyebab sehingga PSBB ini belum maksimal dan apakah ada tipologi, ya, daerah-daerah yang menerapkan PSBB tersebut. Untuk lebih dalam, saya persilahkan Kang Ardian. Siap, terima kasih Mas Ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang saya banggakan, terutama rekan-rekan pimpinan LSI Network, LSI DNIJA yang sudah bisa hadir di kesempatan hari ini, baik yang hadir di ruangan ini maupun juga yang hadir lewat Zoom. Karena selain kita langsung juga di ruangan ini melakukan press release kemudian disaksikan teman-teman, tetapi juga ada beberapa teman-teman yang juga bergabung di Zoom. Mudah-mudahan nantinya di Zoom ini juga bisa lebih luas lagi di kedepannya. Satu, kemudian yang kedua, terutama bagi teman-teman media yang sudah hadir ke sini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga ini menjadi amal baik teman-teman semuanya. Terlebih sekarang lagi bulan puasa, orang-orang lagi berdiam di rumah, tetapi kita bergerak terus, ya, mudah-mudahan menjadi amal baik dan juga menjadi catatan amal kebaikan kita di akhirat nanti dan menjadi bukti sejarah bahwa kita ikut terlibat dalam penyelesaian masalah kasus COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian juga terhadap staf LSI Network yang sebagaimana kita ketahui bahwa kantor-kantor tutup, tetapi sekarang kita sudah mulai agak membuka meskipun dengan protokol-protokol kesehatan yang tetap kita harus patuhi. Kayak sekarang ini misalnya kita jauh-jauhan bukan berarti kita bermusuhan, tetapi karena memang protokol kesehatan saja. Dan alhamdulillah sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Ikram bahwa sekarang hari ini kita akan rilis mengenai masalah COVID. Sebagaimana di minggu yang lalu kita juga sudah rilis mengenai masalah COVID, beda dengan yang minggu yang lalu, tetapi ada kesamaannya. Kesamaannya adalah bahwa nanti data-data yang kita
analisa, bukan berupa opini publik seperti biasa LSI melakukan rilis-rilis, tetapi merupakan data sekunder. Karena memang penelitian itu tergantung dari pemecahan masalah yang ada. Kalau kemarin kita ingin tahu mengenai kapan kira-kira pandemik ini berakhir, tentu bukan dari opini publik kita menggali itu. Termasuk juga ketika kita ingin mengevaluasi hasil dari PSBB, bukan dari tanggapan masyarakat, tetapi nanti kita lihat data penambahan kasus baru per wilayah. Tentu nanti akan kita lihat apakah memang tentu ada efeknya, tetapi sudah maksimal atau belum. Nanti juga kita akan lihat kira-kira mengapa misalnya PSBB dianggap belum maksimal dan kira-kira rekomendasi yang kita sampaikan terhadap pelaksanaan PSBB ini seperti apa. Karena memang ujungnya harapannya di akhir adalah kasus ini cepat selesai sebagaimana harapan kita semuanya, sehingga kita bisa beraktivitas normal kembali, bisa kerja kembali, bisa belajar kembali secara biasanya ya, tidak melalui jarak jauh. Baik, ini yang pertama. Kemudian perlu kita menyampaikan dulu metodologi riset, karena memang ini penting, karena menyangkut nanti juga teman-teman ketika kita sama-sama melihat data ini, kita sama-sama belajar terhadap data yang ada. Sehingga hasil kita tentu ini hasil kajian kita, dan bisa jadi teman-teman ataupun pihak lain bisa jadi punya kajian yang bisa mirip, bisa jadi berbeda, tetapi ini adalah argumentasi kita atau data ini kita dapatkan dari mana. Pertama, kita memang mengambil data dari gugus tugas nasional COVID-19, jadi nanti data-data 18 wilayah itu kita dapatkan dari gugus tim tugas ini, termasuk juga sebenarnya kita juga mengambil data-data yang dari pemda-pemda yang ada, kemudian juga media online dan sebagainya ya. Kemudian tetap kita menggunakan data Worldometer karena memang sejauh ini lembaga dunia yang rajin mencatat penambahan kasus baru maupun juga perkembangan dari virus corona secara dunia ini ada di Worldometer ya, termasuk Indonesia juga termasuk di dalamnya menyampaikan data, termasuk juga ada data dari WHO untuk data-data yang lainnya. Jadi ini merupakan riset sekunder kualitatif dari 3 data yang kita dapatkan. Karena memang sejauh ini ya ini adalah data yang tersedia. Tentu kita juga mengambil kualitatifnya ya, ada media analisis, kemudian juga hal yang in-depth interview tetap kita lakukan juga. Metodologi riset, kemudian ini adalah isu pertama, jadi yang kita sampaikan bahwa meskipun sekarang di Indonesia penambahan kasus masih ada, bahkan kalau misalnya kita amati di pemberitaan, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, tetapi yakinlah bahwa suatu saat bahwa kasus ini akan berakhir. Dari mana kita bisa tahu bahwa kasus ini bisa berakhir? Karena ada negara-negara lain, karena kita tahu bahwa keadaan virus ini bukan hanya Indonesia yang terkena, tetapi global ya. Dan ketika kita lihat level global, tidak hanya lokal Indonesia, kita melihat ada negara-negara yang berhasil menyelesaikan kasus corona. Meskipun belum 100%, karena kita beranggapan nanti 100% itu terjadi ketika vaksin ditemukan. Tetapi kita melihat ada 4 negara, sebenarnya agak banyak lebih, tetapi yang kita masukkan 4 negara aja, yang memang dia selesai karena memang penambahan kasus per hari itu sudah tidak signifikan lagi. Dan memang kita melihat dari keempat negara ini variasi strategi pembatasan publik. Jadi ada beberapa variasi tetapi intinya sama bahwa pembatasan publik menjadi satu-satunya protokol kesehatan yang dipatuhi sehingga memang membuahkan hasil. Dan memang 4 negara ini masuk kategori istimewa karena memang secara penurunan kasusnya drastis. Mana saja 4 negara itu? Kita melihat misalnya Australia, jadi di tanggal awal-awal bulan Maret misalnya, dia ada kasus beberapa, kemudian sampai dengan puncaknya di tanggal 1 April misalnya, dia sangat tinggi sekali, tetapi per tanggal 2 Mei ini penambahannya sudah tidak lagi signifikan atau sangat kecil di Australia. Kita lihat bisa datanya. Kemudian juga tidak hanya Australia tetapi juga misalnya Korea Selatan ya, sama dia juga pernah melewati puncak pandemik yang kalau misalnya di rata-rata antar negara ini sekitar tanggal 1 April kemarin.
Tapi di bulan Mei itu penambahannya hampir sama dengan Australia, itu sudah tidak signifikan atau sudah sedikit ya. Kategori istimewa. Kemudian juga Selandia Baru. Selandia Baru juga sama, bahwa dari data yang kita dapatkan itu memang dia melewati puncak pandemiknya, sudah terlewati, dan memang sekarang ini di bulan-bulan Mei ini sudah relatif kecil penambahan kasusnya. Kemudian juga yang terjadi di Jerman ini juga sama, dia sebelum tanggal 1 April kenaikannya sangat drastis, sangat curam, naik ke atas, sangat terjal, kemudian berhasil juga turun landai sampai dengan di bulan Mei ini juga sama. Jadi 4 negara ini, ada juga negara-negara lainnya, mengabarkan kepada kita bahwa pembatasan sosial itu bisa, salah satunya bisa mengurangi efek dari virus corona ini. Sehingga dengan adanya ini tentu menjadi kabar gembira juga bahwa ketika Indonesia melakukan juga hal yang sama, bukan tidak mungkin atau mendekati hasil-hasil yang terjadi di negara-negara lainnya. Kemudian kita coba membagi PSBB yang diterapkan di Indonesia itu dalam tipologi-tipologi yang ada. Jadi ada 4 tipologi, ini lebih kepada kita membagi supaya lebih terkontrol saja. Jadi yang pertama ada tipologi istimewa atau kita bilang sebagai nilainya A, tipologi istimewa. Jadi data komparasi pra dan pasca PSBB menunjukkan bahwa ada penurunan kasus baru harian secara signifikan atau drastis pasca penerapan PSBB. Jadi istimewa sebelum PSBB, kemudian setelah PSBB dia ada penurunan yang sangat drastis atau sebagaimana tadi dilihat di negara-negara yang lain. Itu masuk kategori A. Kemudian 2, tipologi baik, jadi data komparasi antara sebelum dan sesudah PSBB, pra dan pasca, itu memang ada penurunan kasus baru harian secara konsisten, gradual, dia terjadi penurunan. Kemudian yang ketiga, tipologi cukup, kalau ini memang ada penurunan tetapi juga masih terdapat kenaikan kasus baru. Jadi cukup ini dia kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, jadi ya relatif stabil sebenarnya. Kemudian yang kurang, kategori D, tipologi kurang, data komparasi pra dan pasca itu menunjukkan bahwa ada jumlah kasus relatif sama pra dan pasca, bahkan juga menunjukkan kenaikan. Jadi memang ini lebih tidak bagus daripada tipologi cukup. Kalau ini memang ada kenaikan tetapi hanya waktu-waktu tertentu. Kalau ini memang relatif agak stabil kenaikannya di waktu-waktu setelah penerapan dari PSBB. Dari nilai 4 ini kita lihat ada istimewa, baik, cukup, kemudian juga kurang. Nah, kita nanti membagi kira-kira mana daerah-daerah yang sudah melakukan PSBB yang masuk kategori A, kategori B, kategori C, ataupun kategori D yang ada. Memang sebagai disclaimer kita tidak semua daerah yang kita masukkan PSBB masuk sini, tetapi relatif ada sekitar 18 yang kita masukkan, karena memang pertama ketersediaan data, tentu datanya ada, kemudian juga dia melakukan PSBB sudah yang minimal 7 hari ya, karena memang kita bisa lihat data yang ada nantinya. Pertama, tipologi istimewa. Jadi hasil dari kajian kita terhadap penambahan kasus baru, kita bandingkan antara pra dan juga setelahnya, paskanya, itu memang sejauh ini meskipun PSBB sudah memperlihatkan hasil tetapi belum maksimal. Terlihat dari tak ada satupun wilayah yang datanya dianalisis bisa dikategorikan dalam kategori A atau istimewa. Mengapa? Karena memang ya dari semua data yang kita analisis tidak ada yang daerah setelah melakukan PSBB mengalami penurunan data yang sangat signifikan seperti di 4 negara yang lainnya itu. Sehingga memang untuk tipologi istimewa atau A ini tidak ada. Kemudian untuk tipologi baik, jadi dari hasil data menunjukkan ada 4 wilayah yang kategori PSBB masuk kategori ini. Jadi kasus baru positif di 4 wilayah ini menunjukkan tren turun secara gradual. Meskipun catatannya lagi ini tak sebelum drastis ya. Kita berharap tentu penambahan waktu dari PSBB ini semakin juga menunjukkan hasil yang drastis. Tetapi sejauh ini memang belum ada.
Dan ada 4 wilayah yang masuk kategori baik ini. Itu pertama ada DKI Jakarta yang memang kita tahu relatif mulai pertama PSBB di tanggal 10 April 2020. Kemudian juga ada Kota Bogor 15 April 2020. Kemudian juga Kabupaten Bandung Barat. Kemudian ada Kabupaten Bogor. Jadi yang masuk kategori tipologi B atau tipologi baik dari 18 wilayah ada 4 wilayah DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bandung Barat, kemudian juga Kabupaten Bogor. Kalau kita lihat dari mulai PSBB-nya memang relatif beragam ya, variasi ya dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 22 April. Tipologi baik. Kemudian ini data yang kita analisa, jadi memang terlihat untuk Jakarta dimulai dari tanggal 10 April, penambahan kasus kita lihat memang sampai dengan tanggal 9 ya, 9 karena memang tanggal 10 dia mulai melakukan PSBB itu kenaikan secara gradual naik, tetapi setelah dia melakukan PSBB meskipun datanya belum turun secara drastis tetapi terlihat ada penurunan grafik ya, meskipun ya di beberapa hari ada kenaikan, tetapi kalau misalnya kita lihat trennya, dia relatif trennya itu turun. Sehingga dari data ini bisa kita lihat bahwa ya DKI termasuk salah satu daerah yang melakukan PSBB dan masuk dalam kategori baik. DKI, kemudian ini juga Kota Bogor, kita lihat datanya dari pertengahan Maret ini memang ada kenaikan yang fluktuatif sebenarnya, tetapi setelah PSBB ini relatif meskipun ada kasus kemudian juga ada penurunan, belum drastis tetapi memang terlihat ada penurunan kasus yang terjadi. Sehingga untuk Kota Bogor pun kita masukkan di kategori baik. Kemudian yang ketiga, ini yang baik juga, ini di Kabupaten Bandung Barat meskipun dia ada kenaikan, setelah pasca PSBB diterapkan ini ada penurunan secara tren ya, meskipun kasus ini masih belum drastis juga. Jadi terlihat dari data-data yang ada, baik itu tadi Jakarta, kemudian juga Kota Bogor, ini juga Kabupaten Bandung Barat, terjadi tren penurunan meskipun belum drastis. Kemudian yang keempat juga sama, daerah di Kabupaten Bogor, tadi Kota Bogor ini juga sama. Kalau kita lihat data trennya ini memang ada sebelum PSBB relatif banyak. Ketika PSBB diterapkan ada penurunan meskipun juga sama-sama belum drastis. Tetapi bisa kita baca trennya secara tren bahwa memang ada penurunan. Sehingga 4 daerah ini kita masukkan dalam kategori baik. Yang baik adalah 4 ini, DKI, kemudian juga Kota Bogor, Kabupaten Bogor, kemudian Kabupaten Bandung Barat, 4 daerah. Kemudian tipologi cukup, ini ada 5 wilayah, jadi menunjukkan ada penurunan kasus harian di wilayah tersebut namun belum konsisten, masih terjadi kenaikan di waktu-waktu tertentu. Jadi memang dia ada penurunan tapi juga masih ada kenaikan, dan kalau dilihat dari secara tren pun sama. Jadi kalau yang tadi baik dia relatif secara tren turun terus menerus, tetapi tipologi cukup secara tren juga masih ada naik turun terlihat ya. Dan kita melihat dari 18 itu ada 5 daerah, ada Kota Bandung, kemudian Kabupaten Bandung, kemudian Kabupaten Sumedang, Kota Tangerang Selatan, kemudian juga Kabupaten Tangerang ya. Dan ini memang dilihat dari data mulai PSBB-nya, tanggal 18, kemudian juga tanggal 22 April. Jadi data mulai PSBB itu tidak serta-merta memperlihatkan grafik yang sama tipologinya. Jadi meskipun misalnya ada yang awal duluan, tetapi tetap juga ada yang dalam kategori masih dalam kategori cukup, belum ke baik atau bahkan belum ke istimewa. Kita lihat datanya masing-masing. Ini untuk Kota Bandung juga sama, ini masih ada secara tren memang ada penurunan tetapi ada kenaikan juga sehingga masuk ke kategori C. Di Kota Bandung, kemudian juga di Kabupaten Bandung juga sama, secara datanya dia memang sebelum PSBB naik, tetapi setelah PSBB pun ada turun, tetapi juga masih secara tren ada naiknya. Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang juga sama, ini data adalah data penambahan harian ya.
Kemudian juga ada Kabupaten Tangerang juga sama, dia datanya agak lebih banyak, kemudian memang masih tren penurunan ada tapi juga masih ada kenaikan. Kabupaten Tangerang ini Tangsel, Tangerang Selatan juga sama, masih ada tren kenaikan yang terjadi meskipun ada juga tren penurunan. Dan ini tipologi yang keempat, tipologi kurang, jadi ada 9 daerah yang masuk tipologi kurang ini, ada Sumatera Barat, kemudian Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, Kota Pekanbaru, Kota Surabaya, Kota Banjarmasin, kemudian juga ada Kota Tangerang. Dan lagi-lagi kalau misalnya kita lihat dari datanya yang ada mulai kapan PSBB ini mulai, ini memang tidak serta-merta dia mulai duluan itu bisa masuk kategori yang lebih baik ya. Mengapa? Nanti bisa kita lihat alasannya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu datanya masing-masing sehingga memang dari daerah ini kita bisa lihat bahwa memang daerah-daerah tersebut atau wilayah tersebut masuk tipologi D. Ini kita lihat di Sumatera Barat, ini memang terlihat sebelum PSBB yang merah ini, kemudian setelah PSBB dia memang terlihat masih ada kenaikan ya. Meskipun kita lihat bahwa kenaikan juga tidak sangat terjal. Kemudian juga di Kota Depok ini masih ada kenaikan. Sejumlah waktu ini juga sama di Kota Bekasi, dia relatif di awal-awal tidak terlalu banyak tapi di akhir-akhir malah naik juga sehingga kita masukkan terhadap di tipologi D. Kemudian juga di Kabupaten Bekasi juga sama, terlihat bahwa datanya antara sebelum dengan sesudah masih ada kenaikan. Kemudian juga Kota Cimahi juga sama, ini juga sama dari sebelumnya yang merah kemudian yang biru, ini terlihat ada kenaikan. Kemudian Kota Pekanbaru juga sama, secara tren dia ada kenaikan, karena bisa jadi juga sebenarnya penerapan PSBB yang dilakukan di ujung-ujung masyarakat belum tersosialisasi. Kemudian Kota Surabaya juga sama, relatif masih ada kenaikan pasca dibandingkan dengan pra PSBB. Kota Banjarmasin juga sama, kita melihat data yang masuk terhadap tipologi D. Kemudian ini Kota Tangerang juga sama, terlihat bahwa yang merah ini sebelum, kemudian yang biru ini sesudah. Ini sebelum dan sesudah relatif sama atau bahkan secara tren bahkan ada kenaikan ya. Kota Tangerang. Dan sebenarnya apa PSBB itu? Jadi PSBB yang kita pelajari bahwa sebenarnya PSBB ini pembatasan sosial berskala besar, terutama di 4 kategori. 4 kategori, yang pertama di kegiatan tempat umum dan fasilitas publik, kemudian yang kedua pembatasan kegiatan keagamaan, kemudian yang ketiga pembatasan kegiatan sosial budaya, dan yang keempat pembatasan transportasi. Dan memang dari 4 hal ini relatif yang pelanggaran terhadap kegiatan di fasilitas publik dan kegiatan keagamaan termasuk paling banyak yang dilanggar. Jadi misalnya masih banyak orang-orang yang masyarakat yang belum taat mengikuti anjuran dari PSBB ini, kemudian juga terlihat dari berita-berita yang kita kumpulkan di berbagai daerah masih banyak yang belum aware bahwa PSBB ini penting untuk memutus rantai dari virus corona ini. Memang 2 hal ini ya, pembatasan kegiatan di tempat umum, kita lihat kemarin misalnya sebelum lebaran, sebelum pembatasan kegiatan orang masih banyak berkumpul di mal, kemudian juga di berbagai daerah, kemudian berdesak-desakan. Kemudian juga ya setelah habis puasa masih banyak kafe-kafe yang relatif tempat-tempat nongkrong anak muda juga dilaksanakan. Jadi ini 4 kegiatan utama yang harus memang dibatasi. Kemudian kita juga melihat ada 10 daerah yang memang secara kasus akumulatif tinggi tetapi masih belum menerapkan PSBB. Misalnya Jawa Timur, PSBB tentu ada di beberapa daerah, misalnya Surabaya Raya, ya Surabaya, Gresik, Sidoarjo, tetapi daerah-daerah yang lain ada yang sudah menerapkan PSBB, tetapi juga ada yang belum. Kemudian juga Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, meskipun sudah ada tapi memang belum maksimal. Banten, bahkan di Bali, Nusa Tenggara Barat, Papua, kemudian Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dengan kasus yang relatif
lumayan tinggi, 269 misalnya di NTB, tetapi sejauh ini belum melakukan daerah-daerahnya PSBB di kabupaten, kota, wilayah yang ada di NTB ini ya. Atau minimal meskipun misalnya dia sudah melakukan pembatasan-pembatasan tapi belum masuk ke PSBB atau dengan terminologi yang lain ya. Ini eksplorasi dari kita melihat bahwa ada berapa daerah dan memang kalau misalnya kita lihat dari data yang ada ini seluruh Indonesia relatif terwakili, Papuanya ada, Jawanya ada, Balinya ada, Nusa Tenggaranya ada, Kalimantannya ada, Sumateranya ada, kemudian juga Sulawesinya ada. Jadi memang relatif seluruh Indonesia dilihat dari data ini ya dalam tingkat variasi tertentu belum melakukan PSBB secara maksimal sehingga memang hasilnya pun belum bisa kita lihat sebagai maksimal. Kemudian ini yang menjadi kesimpulan kita juga analisis data mengapa PSBB belum maksimal karena memang dari 18 wilayah yang kita amati itu belum ada yang masuk kategori A, relatif di kategori B, baik hanya ada 4 wilayah, kemudian juga kategori C ada 9, kemudian yang lainnya di kategori D. Itu memang mengapa belum terjadi hal yang maksimal? Kita melihat bahwa memang pertama pemerintah di beberapa wilayah, pemerintah daerah di beberapa wilayah kurang mengawal kebijakan PSBB secara kuat. Jadi ya bagaimanapun masyarakat ini tentu akan tumbuh kesadarannya, tetapi juga tidak bisa langsung tumbuh kesadaran masyarakatnya tanpa ada acuan atau tanpa ada himbauan dari pemerintah daerah setempat. Karena ya inilah yang paling berhak untuk menghimbau masyarakat dan sejauh ini memang kebijakan PSBB ada yang diterapkan, ada yang tidak, yang diterapkan pun belum maksimal dalam mengawal kebijakannya. Ini adalah beberapa daerah contoh memang ya kita sama-sama juga memahami bahwa memang penerapan di beberapa wilayah PSBB ini belum maksimal. Kemudian yang kedua, ini juga kita melihat bahwa tokoh masyarakat belum terlibat aktif kawal PSBB. Jadi bukan hanya pemerintah tetapi juga tokoh masyarakat itu juga belum maksimal mengawal PSBB. Buktinya dari mana? Berapa daerah masih banyak yang misalnya melakukan kegiatan keagamaan, kemudian juga berkumpul dalam hal yang ya berkerumun dalam jumlah yang banyak, kemudian juga hal-hal yang lain. Padahal kalau misalnya dihimbau, kemudian juga aktif pendekatan tokoh agama, ya hal-hal seperti ini bisa terkurangi atau bahkan bisa tidak terjadi. Jadi memang kita melihat selain pemerintah juga pemerintah daerah juga terlihat dari tokoh masyarakat yang belum maksimal terlibat aktif mengawal PSBB. Kemudian yang ketiga, kita juga melihat bahwa komponen masyarakat kurang patuh dengan prinsip PSBB. Jadi ya lengkap sudah sebenarnya, pemerintahnya juga belum maksimal, kemudian tokoh masyarakat, tokoh informalnya juga belum maksimal, termasuk masyarakat juga belum patuh, belum aware dengan peringatan dari PSBB ini. Jadi misalnya kita lihat bahwa panik PSBB bukannya bersiap-siap untuk tidak keluar rumah tapi malah bersiap-siap untuk belanja karena memang mau lebaran dan sebagainya. Kemudian juga di daerah-daerah tidak hanya di mal yang diserbu misalnya tapi juga pasar-pasar juga masih berlaku tanpa mengindahkan hubungan jarak sosial yang harus dijaga, pakai masker dan lain sebagainya. Sehingga memang tiga hal inilah yang kita lihat mengapa misalnya penerapan PSBB belum bisa maksimal. Sehingga kita sampai pada kesimpulan bahwa pertama di 18 wilayah yang kita teliti PSBB menimbulkan hasil. Ada efeknya meskipun efeknya itu belum dirasa maksimal. Mengapa? Karena memang belum ada yang masuk kategori istimewa. Tetapi sebagai kebijakan ini tetap perlu dilakukan karena memang kebijakannya sudah bagus tinggal memang dimaksimalkan. Kemudian yang kedua memang kesimpulan kita dari 18 wilayah PSBB, efek keberhasilannya bervariasi ya. Itu tergantung memang dari kapabilitas Pemdanya itu sendiri menghimbau masyarakatnya, kemudian juga terus-menerus melakukan sosialisasi, kemudian kedua juga kepatuhan masyarakatnya, kemudian juga yang ketiga ya pengaruh dari aktif atau tidaknya pemimpin informal di daerah tersebut. Ini kesimpulan kita, kemudian rekomendasi karena LSI
berusaha untuk terus memberikan, tidak hanya memberikan data, tapi juga kita memberikan sumbangsi pemikiran. Jadi selain 3 hal tadi yang kita melihat mengapa PSBB belum maksimal, kita juga melihat bahwa pentingnya relawan ya, karena kita melihat bahwa ya terlalu besar jika hanya diserahkan kepada pemerintah. Penting juga bagi tokoh-tokoh informal masyarakat, influencer-influencer yang ada, peneliti, kemudian juga pengusaha, media, artis, aktivis, tokoh agama, ini memang ikut terlibat dalam kegiatan ini, sehingga ini menjadi isu yang besar bahwa PSBB ini adalah buat kita dan untuk kita, dan kalau misalnya kita terapkan dari sekarang, kemudian masyarakat aware, ini penyelesaian kasus ini bisa akan lebih cepat dibandingkan dengan keadaan kita merasa bahwa ini baik-baik saja. Jadi memang aware itu kita harus tumbuhkan dan memang ini perlu didukung oleh semua komponen masyarakat yang ada. Kemudian yang kedua juga sosialisasi menyeluruh karena ya masyarakat bisa jadi karena ketidaktahuannya sehingga melakukan hal-hal yang seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Dan memang dalam konteks ini ya perlu sosialisasi yang tidak hanya meluruh jadi juga terus menerus. Toh kalau misalnya kita bisa taat dengan PSBB ini ya tidak lama lagi kita juga bisa mengikuti negara-negara yang bisa bebas dari PSBB dari virus COVID ini ya. Kemudian tentu libatkan semua stakeholder yang ada, jadi tidak bergerak secara sendiri-sendiri tetapi juga berkelindan, baik peneliti, pengusaha, media, artis, aktivis, tokoh agama, influencer, memang dalam keragaman satu isu tetapi tujuan yang sama bagaimana PSBB ini ditingkatkan yang pada akhirnya bisa menekan laju pertumbuhan dari COVID-19. Kemudian juga kita melihat koordinasi antar pemerintahan daerah karena memang ada pemerintah-pemerintah daerah yang sudah berhasil karena memang lebih ketat misalnya dan itu bisa menjadi role model buat Pemda-Pemda yang lain. Kemudian Pemda juga tidak bisa hanya mengurung sendiri Pemdanya sendiri tapi juga harus koordinasi karena dia berbatasan dengan daerah-daerah yang lainnya. Karena bisa jadi dia menjaga tetapi ada yang masuk dari luar itu bisa menambah panjang daftar dari penyelesaian kita. Kemudian PSBB dengan segera karena memang kita melihat ada banyak beberapa daerah yang secara kasus sudah tinggi meskipun pemerintahnya sudah melakukan berbagai hal tetapi ketika tidak ada gong PSBB ini relatif yang masyarakat juga tidak teredukasi, tidak aware sehingga memang dimungkinkan akan muncul kasus-kasus baru. Kemudian penegakan disiplin, ya kita melihat juga Pemda harus lebih keras mengawasi dan punishment kepada yang melanggar PSBB. Tentu tidak serta-merta yang keras tetapi peningkatan kedisiplinan, misalnya ketika suatu daerah sudah PSBB, ya tidak melihat orang itu masuk mau apa, ya tetap kita misalnya di stop untuk melakukan protokol-protokol kesehatan. Ini rekomendasi kita, mudah-mudahan dari peta yang ada kita yakin bahwa PSBB ini belum maksimal tetapi masih bisa maksimal. Dan memang variasi dari ketidakmaksimalan ini karena memang juga tergantung dari pemerintah daerah, kemudian juga tokoh informal masyarakat dan juga masyarakat yang ada di suatu daerah itu. Kalau PSBB bisa kita ketatkan dengan cara misalnya yang tadi itu pemerintah daerahnya lebih kuat lagi, informalnya juga bersungguh-sungguh, kemudian masyarakatnya juga aware terhadap hal ini, kita yakin bahwa kita yakin bahwa corona bisa kita lewati. Baik, itu adalah hasil kajian kita, ya tentu kita tidak pernah lepas dari Life Achievement Award untuk survei dan konsultan politik meskipun sekarang ini kita coba masuk ke isu-isu yang lebih humanis ya. Jadi kalau kemarin-kemarin lebih pada politik, sekarang kita coba masuk ke isu humanis yang memang menjadi kebutuhan kita bersama karena ya apalah LSI ini kalau misalnya juga tidak ada dukungan dari masyarakat. Ya mudah-mudahan hasil dari LSI pada ini misalnya masuk terhadap 30 tokoh yang berpengaruh di internet ini juga nanti bisa dimaksimalkan untuk sumbangsih dari LSI maupun Pak Denny untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 yang terjadi di Indonesia bahkan nantinya di tingkat global. Guinness Book Record. Ya mudah-mudahan juga ini bisa menjadi ada catatannya karena kita melihat bahwa ya penghargaan-penghargaan ini sebenarnya bukti bahwa hasil kerja kita diapresiasi saja. Ya mudah-mudahan juga
kita tidak mengharapkan apresiasi, tapi ya mudah-mudahan nanti di ujungnya setelah kita selesai menyelesaikan masalah COVID ini ada sumbangsih yang bisa LSI berikan terhadap penyelesaian dari COVID-19 ini. Baik, terima kasih atas kesediaannya rekan-rekan datang ke sini, mendengarkan, mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi sumbangsih kita buat negara, buat lingkungan kita dalam rangka penyelesaian COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Ardian Sopa. Saya pikir banyak penjelasan tadi yang bisa menjawab ya catatan dari kawan-kawan apakah PSBB maksimal atau tidak. Dan tadi memang penjelasan saya pikir menarik ya. Karena kalau kita kalkulasi lebih dari separuh ya penerapan PSBB di daerah yang kita eksplorasi dikategorikan efeknya kurang ya. Artinya tentunya PSBB menghendaki ada konsekuensi lain, tidak hanya jargon, tapi menuntut tadi dijelaskan ada penegakan disiplin, sosialisasi dan sebagainya. Saya persilakan kepada teman-teman yang ingin mempertanyakan temuan ini, angka-angka daerah yang sudah kita publish tadi ya. Saya persilakan untuk teman-teman wartawan yang ingin bertanya. Ya. Oke, kalau ini mungkin kita bisa lanjut dengan elaborasi langsung dengan peneliti senior RSI Mas Ardian Sopa. Mungkin terima kasih atas waktunya teman-teman wartawan, teman-teman peneliti juga hadir, para direksi LSI. Akhirul kalam, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.